pimpinan Yus Datuk Perpati mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mako tarangkelah tangan nan duo tersusun jari nan 10 tatunam lutut ke bumi mahanta salam jasamba. Kabakeh minyak dengan mama kepada bundo dengan kaku serato dunsanak kamanakan tawarih sako Minangkabau. Sajak disalingka gunung Marapi selilik gunung Singgalang nan sailiran batang Bangkawe. Katapian singkara meninjau di dalam luak nan digo rikuaso larehan bu. Lapeh karantau ke pasisia taruh kata-rata ayai hitam tigo rispisa pisawani dalam daulat Pagaruiwang. Kakian sambah bapuhunkan atau salam batungkukan. Batanai cara nubasa berisi siriah jopinang sarato rokok nan sabuluang. Bairiang pita sandiwara judulnya Di Simpang Duo itatiang anak mudo-mudo balerong namudo. Mamuhun rila jo maaf maharok doa jo kawa. Meminta tagua jo sapo dari orang banyak di negari. Adapun kenduangan curitonyo, ada seorang kamanakan banamu Insinyur Maspar. Anak tadi di tapalaja ilmu banyak sekolah tinggi memangku titel sarjana. Walau tak bilang cedek pandai, umpang ilmunya tentang adat, indak patanyo denyo angga, indak tahu mangkonyo anggan kepada adat pusako usang limbago tataga negari. Gilo mahamun menyuranto serato mencacet mencaraco duduk tagak mupe urang menyumpah kian kamari. Salorong kepada mamak kandung, bagala Sultan Rajoangi. Mamak tunganai rumah gadang, mamak pusaku dalam suku parit pagarang caniabu. Pahariak pantam tanah, awanyo pantang kalintasan, lepasu pantang karanahan. Beliau tahu tentang adat, mengerti jo istiadat. Tapi nandape kuli arinyo nambasuo bijo sapanyo. Namun isi kandungan adat beliau kabuat tentang itu. Jo adat beliau mengapalang jo sarak jauh sekali kunuli jo undang-undang. Maka basa buang ombak di lawitan kileknyo barapiati guruhnyo badan tam-dantam alamat keturun hujan ribuit. Ta sorong biduk kakarang di kayuh mamak kamanakan sampan ciek kemudi duo tampan kayu samuilang. Dek garak taka di Allah untuang kailok masa itu datang pincalang dari tangah memapah biduk kekualo angkodohnyo datuk perpatiat. Pangulu andiko di nagari, urang cadiak kayu jo adat limbun pusatko jo limbago, tahu jo seluah jo pantangan ilimu langkok ganupan. Dek tua mertabat basah, bijak sano lidahnya masin, hujan taduah ombaklah tanang lawit janyah angin salasai nang kodoh duduk di kamudi, bisinan kapa dilajakan. Danga di mamak jale-jale, simak kan bana nyatu-nyatu, iko curito sandiwara banamu di Simpang Duo, cancang tarak kami di Jawa. Selamat mamak mendengarkan. Ija, oh Ija, kama pulo nya ko, pintu tasingko, urangnya ndaat. Ija, oi, ambo di belakang, piatu. Oh Tuan, nah iyalah. Itu nampak deh kau, pari yang sabalah kabar tu lampiat tak. Ijan dipariakan jorong mekan jawi sinan. Iko sandiang rumah rata gantuang pulo. Runtuah rumah kolai. Duduklah dulu Tuan. Ambo ambiakan ayah sabanta. Kopi Pak Islah.
Minumlah Tuan. Banyak hasil padi di Muaro. Lain rancak. Alah, kurang bana tahun niko Tuan. Tahunan lapeh lai pulang 35 kambui. Kini 5 balenya dapet. Banyak bana mancik kini. Lakanai putuak nagari korangan. Manciklah, piangganglah. Kilo bajadi dalam kampung. Cangke hilang malam. Banyak bana balap. Antah iyo rangan Tuan. Nan heran awa indah ado nan tatangko. Dia tak nama menang kok. Coba tangko agak suram. Gantuan di simpang ampek. Penjamin aman. Nampak di den dibancah orang lah banyak bertanam. Kau walun jolai. Bah apa ngana kau? Biarlah dulu Tuan. Muka si ambo nak membawa padi lake. Boleh sama-sama manyabi dorang. Padi ha. Padi PBPB. Iyo Tuan. Alah. Ndak iyo. Padi awak ansel. Padi pemerintah tu nasinya ndak lama. Apalagi sawah tepat tu baku-baku. Kareng juga pinyo. Rusak sawah. Tapi itu nan diperintahkan Pak Wali Tuan. Sampai manyabi. Nan lagi buahnya labe. Karen kang. Sekuati kau lah. Mangko je. Maaf Tuan. Sawah nan dibancang tu tak usah kau pagi tua dulu. Sabab muka suit den nak denggadai. Utang den parubek tempoh hari alun tak bayar lagi. Malu bana den buat pangeran. Onde. Indah ibu Tuan jo kami. Sawah nan di tapi danau nan tagadai wakatu paralek siroi dulu. Alun tak bayar lagi. Kini nan dibancah kelapeh pulau. Itu urusan den. Ada yang perlu titih. Tapi apa lain nan kami makan Tuan. Sedangkan piti cangke kapatangko. Ambo kirimkan sadonya ke Jawa. Panyokong sekolah si sapa. Ijan disapa kasih sapa. Joleh nang kau weh. Muak parut dia menang. Pabiakan selah nak dilantehkan nyoangannya durang orang. Nyoka laki-laki. Lai kabanyo dicobonya bagai manggaleh-galeh kete. Ba obral di kaki limo. Tapi kabaalah manggaleh memanai orang. Kok kiriman dari kampung indak pulau tarui do. Sedangkan ongkohnya gadang. Bukunya se ado nan 10.000 bagai cie. Alun makan minumnya. Kok lek ke manggaleh? Mangas sekolah di kakok jo. Rancak lah manggaleh. Laki dapat titih. Itu dia ikau kawan-kawannya yang sama mengaji dulu. Lah di bagini, lah wakilin bagai pulang. Ikau memudiakan ayah kau, nanti kampung nanti. Nah lagi bantu si sapa tu indah ada potongan kerja di camat bagai itu. Indah elok coy itu bana Tuan. Alun tantu lai bagianku. Kok nyampang lului sekolahnya isua. Sinam pulo awak nak surang-surang bakal rajokan tua. Karajokan tua. Alah mendang aku ceritanya orang nak makan gaji nang kayo. Siap? Lai kau tahu. Makan gaji tu mau panjang rasa kibagakan. Paisok sabatang meminta juga ke bini. Antalah Tuan. Tasarah kaun tuangnya lah. Alah iyo. Baru takana diambo. Tadi tibo sudah disapa dari Jawa. Kaban. Alah apa angkeknya Betawi? Alun babaco lah itu. Si Ipa alun pulang lagi dari sekolah. Tuh si Ipa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alala mama nanya. Alah. Baca kau surat urut tibo ada reda kau. Mujua. Minta-minta karajo lah udah lagi di Jawa. Boleh Ipa basi sekolah pulau jauh. Kajau. Kada dia kau senang. Kadi juga tagak orang. Baca salah. Jakarta, 10 Agustus 1979. Kepada yang terhormat Mamanda Sultan Raja Onge, Bunda Siti Khadijah, Adinda Sarifah Hanum, umumnya ahli famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama sekali Ananda doakan semoga Bunda sekeluarga akan berbadan sehat di semi surat ini. Alhamdulillah, Ananda di Jakarta ada baik-baik saja. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa Ananda telah selesai melaksanakan ujian terakhir. Dan hasilnya mudah-mudahan berkat doa Bunda Mamanda dan Adinda ada memuaskan. Sekarang Ananda telah menamatkan kuliah di UI dengan mencapai sarjana lengkap bagian bangunan.
Sekarang Ananda berhak memakai gelar insinyur. Insinyur tuh apa, Pak? Insinyur tuh, Mak, orang nama rencanakan membuat bangunan-bangunan gadang macam jambatan. Mbak, membuat jambatan? Salah mau bui belantak sekolah yang dapat kerja jambatan. Kama irik basi panjang. Tidak bisa jadi dokter. Dari jaksa badai. Indah-indahnya jadi Pak Dante badai. Ambek cah tuan, tarikanlah dulu membaca Pak. Tariklah. Selain daripada itu, Ananda kabarkan juga bahwa sambil menunggu-nunggu lamaran pekerjaan diterima, Ananda bermaksud pulang dulu ke kampung karena sudah rindu sama famili-famili semua. Insya Allah Ananda nanti akan membawakan oleh-oleh istimewa. Tunggu sajalah kedatangan Ananda. Sekian saja lain kabar baik. Hormat dan maaf Ananda Maspar. Onde, iyo pulanglah raiwa angsapa. Lah kaputuh jantung kok di Saraga. Dimang pulang. Dan naikkan juang kulabai basari memajukan doa kawan. Ipa, bisuak kakakan 10 hitam awak tu ya. Malamang awak pananti udah kau. Lah, ika dibalikannya dan kain sarung ditoron agak salai. Lah lama benar di Saraga. Kok kebajalannya beko ditinggalkannya pulau api nak membosek tu. Mereka menjadi orang juga kemenakannya. Bapak kira tamu dari Jawa. Tamu dari Sumatera juga bisa mengucapkan salam Jawa, Pak. Bagus. Mari duduk. Terima kasih. Hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan, nggak salah kan, Pak? Itu istilahnya masuk kandang kambing mengembek. Nah, pepatah itu nggak laku lagi, Pak. Sekarang kalau masuk ke kandang kambing, harus langsung jadi kambing. Silahkan, Nak Mas Par. Pintu kandang terbuka lebar. Nak Mas Par, rasanya lebih mantap kalau kita mengecek dalam bahasa Minang. Walaupun Bapak bukan orang awak, tapi ada semacam perasaan kekeluargaan dan akrab kalau mendengar bahasa Minang. Tapi maafkan, Bapak bahasanya lah patah-patah, lagak kaku dek lamo indak baulang. Baik, Pak. Tapi terus terang, Pak, di tengah-tengah masyarakat campuran macam Jakarta Nggadang kok, ambo malu kalau ketahuan ambo anak-anak. Di sekolah ambo berusaha menghilangkan dialek Minang dan selalu menempel dalam pembicaraan sehari-hari. Kenapa bah itu? Ambo selalu diejek dengan Datuk Meringgi, lambang keangkuhan dan keserakahan. Itu bukan suatu alasan buat rendah diri. Datuk Meringgi hanyalah tokoh dalam cerita roman. Tokoh-tokoh jahat dalam perwayangan dari cerita klasik Jawa juga banyak. Bapak tidak malu. Tapi Bapak punya Arjuna, punya Sri Kandi, punya Hanoman sebagai pahlawan-pahlawan kebenaran. Nak Mas Par, kalulah Bapak dilahirkan sebagai putra Minang, Bapak akan mengatakan dengan bangga kepada Tio Oranan Basmu bahwa saya anak Minang asli, keturunan dari Raja Alexander the Great, bangsa diplomat terbesar, yang mengalahkan Raja Majapahit dalam kejuaraan mengadu kerbau. Dan orang itu akan spontan menjawab, kalau begitu nenek moyang Anda adalah anak tak sah dari Alexander. Sebagai seorang Greek, pahlawan itu berbadan besar dan berhidung mancung, sedangkan Anda kerdil dan berhidung pesek. Dan dalam bertanding Raja Anda tidak jujur, memasang taji di mulut kerbau jagoannya. Nak Mas Par,
Walaupun carito kuno itu merupakan legenda, tapi kebenaran sejarahnya alun tentu mustahil. Apa menurut Bapak mungkin orang Minang anak cucu dari Iskandar Zulkarnain? Seorang penakluk dunia? Padahal orang Minang kini tidak berwatak militan. Mungkin saja dah Mas Par. Tapi barangkali yang dimaksud bukan keturunan langsung secara biologis, hanya keturunan kiasan. Apa yang Bapak maksud dengan keturunan kiasan? Mungkin. Iko serba mungkin Mas Par. Mungkin yang dimaksud dengan keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut adalah gelombang ekspansi atau petualangan bekas bala tentara Raja Iskandar dan sampai ke Sumatera. Kemudian mereka bermukim dan bercampur baur dengan bangsa asli. Sebab sejarah membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari daratan benua Asia. Nah, kalau begitu, untuk apa harus dinyatakan dengan bahasa yang tak langsung? Itulah keunikannya sastra Minang. Orang Minang mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang, tapi dengan bahasa puisi dan lama didengar. Sayang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk mencatat perjalanan sejarah. Namun sebagai imbangannya ada tamu. Kumpulan sejarah yang membentuk cerita kuno, cerita turun-temurun dan selalu hidup sampai kini. Oleh karena analisa Bapak bertolak dari serba mungkin, maka alternatifnya mungkin iya, mungkin tidak. Terserah kepada tuan-tuan golongan terpelajar untuk menganalisanya secara ilmiah. Guna dapat diperpegangi sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada lagi satu lelucon yang tak lucu dari dongeng Minang, Pak. Katanya nenek moyang kami berasal dari kepundan Gunung Merapi. Tentu mereka tuh manusia robot dan tahan api. Itu juga suatu contoh dari cerita kiasan. Kalau orang Minang mengatakan nenek moyang mereka keluar dari Kapundan Gunung Merapi, itu lambang dari perkasaan dan keagungan. Gunung Merapi adalah sumber dari kekejaman alam dan paling ditakuti manusia purbakala. Untuk itu gunung-gunung dipuja dan disembah sebagai dewa dan diberi sesajian dengan binatang ternak. Kalau perlu dengan upacara pengorbanan gadis-gadis ke dalam Kapundan Gunung Merapi. Walaupun demikian, gunung juga mendatangkan manfaat kepada alam. Laharnya menyuburkan tanah, hutannya mendatangkan mata air, balerangnya paguno-pulau. Nah, dari perpaduan antara ditakuti dan disanjung itulah lahirnya manusia-manusia Minang. Hebat bukan? Tapi pengaruhnya terhadap pribadi sangat buruk. Perasaan itu membentuk kesombongan, angku, merasa diri serba labia daripada orang lain. Suatu cacat yang paling parah dalam pergaulan umum. Itu ciri-ciri dari suatu bangsa besar. Orang Jepang menganggap dirinya keturunan dari Dewa Matahari. Orang Jerman keturunan bangsa Arya. Bangsa yang berhak dipertuan di muka bumi. Baikupun orang Yahudi mendakwakan dirinya wakil Tuhan di dunia untuk menguasai manusia sejagat. Pak, ambo kagum dengan pengetahuan Bapak tentang Minangkabau. Apa yang menarik perhatian Bapak mempelajari budaya Minang? Sebenarnya Bapak bukan menyelidikinya secara khusus. Sebab Bapak tidak pernah menjadi mahasiswa fakultas apapun dan ada hubungan dengan sejarah dan etnologi. Hanya pengetahuan dasar dan dapat dalam pergaulan. Kok Bapak bisa lebih tahu dari orang Minang asli macam ambo? Panjang kisahnya nak Mas Par. Di saat kanak-kanak sampai meningkat remaja, Bapak tinggal di Sawalunto. Sebab bapaknya Bapak Bakarajo sebagai mandul pertambangan batu bara di Sinan. Dan menjelang Jepang masuk, beliau pensiun. Kami pulang ke Jawa. Di Jogja Bapak masuk SD Muhammadiyah. Sebelum pemilihan umum pertama, Bapak menamakan SGA, yaitu Sekolah Guru dan Setingkat dengan SPG kini. Maka dalam menunaikan tugas ikatan dinas, Bapak dikirim mengajar ke Sumatera dan ditempatkan di SMP Negeri Maninjau. Waktu prolog pergolakan PRRI tempo hari, suhu politik terasa angin dan sempat membakar sumbu perasaan kedaerahan. Sehingga orang Jawa diburu-buru. Kawan-kawan Bapak dan sama-sama tugas di Sumatera Tengah pada pulang ke Jawa. Dan ada juga yang hilang, tak tahu di mana. Walaupun Bapak asli Jawa, tapi Alhamdulillah Bapak selamat dan dilindungi. Dan terus mengajar sampai negeri aman. Itu berkat Bapak mahir bahasa Minang dan memahami adat kebiasaan masyarakat. Maka kesan pembentukan pribadi masa remaja di lingkungan Minang
Ditambah dengan pengalaman Karajo masa dewasa, menyebabkan bapak matang dalam pergaulan. Makanya bapak tidak asing di bumi dan bukan tumpah darah sendiri. Mungkin bapak lebih Minang daripada orang Minang generasi kini. Itulah sebabnya bapak terkenal dalam pergaulan dengan gelar Sultan Sampono. Barangkali mambek galam nan mirip dengan nama bapak, Supeno. Kehidupan dan budaya Minang bukan? Apa kesan bapak selama bertugas di Sumatera Barat? Tentu bapak mengambil kesimpulan bahwa orang Padang lebih sagan kepada seorang guru SMP dari daerah lain daripada sekantua sarjana orang awam. Bukan begitu, Pak? Itu akibat kondisi dan situasi waktu tertentu. Bangsa apa saja akan bersifat demikian kalau keadaan menghendaki. Baiklah, Pak. Dari tadi kita lah banyak cerita kau kayak gini. Ampi yang lupa jemu kasih kebananya dari rumah untuk membicarakan sesuatu masalah ya bapak. Tapi seharusnya ibu juga hadir, Pak. Ibu kapatangko berangkek ke Jawa sama Sinarti juga reka malam. Kakek Sinarti kurang sehat di kampung. Jadi cukup jawab bapak saja. Kabar. Ikut Pak. Lebih dulu ambo minta maaf kalau sekiranya ambo terlalu lancang menghadap bapak. Coba sampaikanlah, jangan sagan-sagan. Macam itu Pak. Bapak juga selama kau lah mengetahui hubungan ambo sama Nakti. Iya. Jadi Pak, kini ambo lah menamatkan pelajaran dan insya Allah akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan sesuai dengan pendidikan ambo. Begitu pun si Nakti lah bertugas pula maja di SMA. Rasanya kinilah memenuhi syarat untuk rumah tangga. Lantas? Itulah Pak. Maksud ambo kini nak meminta persetujuan bapak di ibu untuk. Oh, melamar si Nati, Pak itu. Iya itu Pak. Jadi kedatangan Nak Maspar malam itu khusus untuk meminang anak bapak. Kan Pak itu Nak Maspar? Betul Pak. Baiklah. Sebelum bapak menanggapi maksud Nak Maspar, ada rasunan kalau bapak kemukakan. Lai boleh lah. Apa garangan Pak? Menurut adat, atau katakanlah etiket dari seluruh daerah dalam melaksanakan lamaran macam itu, biasanya tidak langsung. Mesti melalui perantara. Apa Nak Maspar meremehkan hal-hal ketek macam itu? Maaf Pak. Bukan ambo sengaja tidak meragukan bapak. Tapi di Jakarta aku ambo tidak mempunyai pemilih. Dan terus terang Pak, dengan maaf, ambo rasa lebih afdal kalau dilaksanakan langsung oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lebih praktis dan ringkas. Suku Nak Maspar apa? Kan aku. Mama ada? Di kampung Pak. Famili? Di Jakarta aku tidak ada. Apa orang Caniago kampung Nak Maspar dikata aku tidak ada? Oh banyak Pak. Seharusnya menurut adat, salah seorang dari mereka harus meningkek janjang bapak. Sebab dan melaksanakan nikah dua orang pengantin. Tapi dengan itu, terjadi pula perkawinan ipabisan antara dua keluarga. Ambo paham. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat secara keseluruhan. Maklum di perantauan. Maaf. Baiklah, kalau begitu. Untuk malam itu bapak belum bisa memberikan jawaban yang positif. Kabul atau tidaknya. Bapak harus membicarakan dengan Ibu Narti. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Nak Maspar menerima keputusan kami. Terima kasih Pak. Ambo tunggu. Ngomong-ngomong, di mana Maspar melamar Karajo? Ambo melamar ke staf penempatan tenaga ahli untuk luar negara. Ambo milih Kuwait. Syukurlah. Bapak doakan mudah-mudahan diterima. Terima kasih Pak. Dan kalau cita-cita Nak Maspar tercapai, ada pesan bapak pada Nak Maspar. Pesan apa Pak? Agar Nak Maspar menyempatkan diri menunaikan ibadah haji sebagai rukun agama kita. Oh, insya Allah Pak. Dan pulang-pulang ambo pakai sorban dan jubah panjang. Jadi Pak Haji. Bukan pakaiannya yang penting. Tapi hakikat haji itu mesti dihayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan, Pak. Aduh, lah malam rupanya, Pak. Bang, kalau mau permisi pulang dulu. Alah, iyalah jam 12:30. Permisi, Pak. Menginap siko saja nak Mas Par. Kebetulan Bapak sendirian. Oh, enggak usah, Pak. Lain kali saja lah. Mari, Pak. Mari, selamat malam. Selamat malam. Oh, nak Mas Par. Mari masuk. Nanti ada, Bu. Ada lagi di kamar. Silakan duduk. Duduk dulu ya. Sebentar Ibu panggilkan. Aduh, kok tumben kesini? Mimpi ya? Lah, minggu kemarin aku kesini. Bapak nggak bilang? Apa iya? Narti kan ke Jogja. Kakek sedang sakit. Sekarang sudah baik. Lumayan. Mana sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya tinggal di Aceh. Pulang ke sini sih, Mas. Aku sibuk, Tik. Kampung, memetik sekuntum bunga di tepi danau yang ramai-ramai menunggu orang rantau. Sejak kapan kau mulai cemburu, Tik? Aku kan sibuk ngurusin surat-surat lamaran. Kan banyak urusannya. Waduh, gawat. Kenapa sih? Memangnya panjang prosedurnya? Bukan prosedurnya yang panjang. Tapi ini, gambar Sudirmannya yang kurang panjang. Sekarang bagaimana? Sudah beres? Demi cintaku pada orang yang di hadapanku, beres. Wih, kok nyubit? Genit sekarang ya? Alah, begitu aja marah. Minum apa, Mas? Biasa kan? Iya, biasa. Belum berubah. Mas, Kebetulan Mas kesini. Bukan kebetulan, sayang. Memang direncanakan. Begini, Mas. Mas, mengenai hubungan kita. Kenapa sih hubungan kita? Sebenarnya mengenai kejujuranmu, Narti nggak meragukan lagi. Tapi apanya lagi? Narti khawatir dengan persetujuan keluargamu di kampung. Kenapa? Narti kan bukan orang Padang. Mana mungkin Narti akan diterima di tengah-tengah keluargamu. Oh. Loh, kok ketawa? Apanya lucu? Titi. Bagaimana aku nggak merasa lucu? Kau ngigau? Bukan ngigau loh, Mas. Ini serius. Apa artinya nanti hubungan kita yang sudah dibina bertahun-tahun kalau toh akhirnya akan dipetuk oleh adatmu yang keras itu? Baik. Baiklah kalau itu yang engkau khawatirkan. Barangkali perlu juga ditanggapi. Begini, sebenarnya apa yang mengganjal pikiranmu itu tak beralasan sama sekali. Bahkan sebaliknya aku menafsirkan lain. Apa nanti mencari-cari pintu keluar dari hubungan kita ini? Kalau begitu jangan terlalu berbelit-belit dong. Bersikap sajalah yang wajar, rasional dan terus terang. Mas, kau terlalu egois, Mas. Apa bicaraku tadi kayak orang mabuk yang tak perlu dipertimbangkan? Benar-benar serius nih. Masya Allah, apa Mas Maspar mau menutup mata terhadap kemungkinan ini? Cukup contoh dalam masyarakat, Mas. Betapa banyak bunga yang gugur sebelum mekar. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan tragis akibat pandangan adat yang sempit. Ya, tidak-tidaknya rumah tangga yang dingin, gersang dan layu. Karena dua kondisi berada dalam satu ruangan yang sama. Apakah itu mustahil? Oke. Benar juga. Begini, Nasri. Mungkin kekhawatiranmu itu ada juga benarnya. Walaupun bukan keseluruhannya. Kau tentu tahu, Dik. Adat Minang itu memang tersohor dengan kerasnya. Saking fanatiknya orang Minang, sampai-sampai mereka mengkultuskan adat mereka sebagai sesuatu yang multi komplit. Punya orang semua buruk. Cara orang semua salah.
Sehingga pandangan apapun, buah pikiran siapapun, bahkan ajaran apapun di dunia ini, kalau bertentangan dengan adat, mereka akan memihak adat mereka yang kaku itu. Tidak peduli. Belanda pun ditantang kalau urusan adat dicampuri pemerintah. Tapi itu dulu, dulu sebelum masuknya paham pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah ke sana. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Memang benar bukan zaman Siti Nurbaya. Bahkan jasadnya sudah lama bersatu dengan tanah. Tapi adat itu sendiri tak akan pernah mati. Derita Siti Nurbaya adalah jeritan abadi yang tak pernah berujung bagi wanita Minangkabau. Dan sebagai seorang calon istri yang bukan Minang, Narti telah diperingatkan oleh penanggungan tokoh peniem dalam cerita Merantau ke Delhi. Suatu contoh bagi seorang wanita Jawa punya seorang suami orang beradat. Pengorbanan apakah lagi yang paling berat bagi seorang wanita selain melihat kenyataan bahwa suaminya telah dipaksa kawin lagi, walaupun paksaan itu datangnya dari hukum yang harus ditaati. Ya, inilah yang meresahkanku, Mas. Narti tak rela kehilanganmu nanti. Genggaman cintaku terlalu suci untuk diperkosa. Suami Poniam dalam roman yang kau maksud bukan tipe laki-laki bijaksana. Ia begitu bodoh telah meruntuh sebuah rumah demi membela sebatang pohon jambu. Kenapa kau samakan diriku dengan orang Padang suami Poniam? Serendah itukah penilaianmu? Narti, antara aku dan dia sudah jauh dipisah zaman. Aku adalah anak Minang modern. Cara berpikir generasiku tidak takluk kepada pola pemikiran zaman jahiliyah. Sekarang zaman kemajuan, zaman teknologi. Jadi apa yang pernah kau baca dalam buku sekarang tinggal bagaikan pilar-pilar monumen keagungan. Jadi, kau sendiri sebagai generasi muda akan meninggalkan adat lama itu? Iya, benar. Bahkan berusaha akan mengikis habis sisa-sisanya. Kalau begitu, kau mengutuk nenek moyangmu sendiri yang telah mewariskan adat itu. Oh tidak, sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, aku bangga dilahirkan sebagai putra Minang, anak cucu dari satu suku yang unik, yang lain daripada yang lain. Lah, logikanya, kalau bangga punya keturunan dari satu suku yang unik, tentu juga bangga dengan keunikannya. Ya, sekedar bangga. Sebagaimana bangganya seorang kolektor barang antik. Tapi dia tak akan memakainya menurut fungsinya semula. Ya, hanya indah untuk dikenang, bukan untuk dipakai. Berharga tapi tak berguna. Orang Padang memang pintar bicara. Pantas mereka bisa merajai mimbar dari masjid sampai ke gedung parlemen. Dan sampai ke pinggir jalan. Bagaimana? Puas? Puas sih puas. Yang penting kan pelaksanaannya. Kalau sampai Narti anak Jogja gagal kupersunting gara-gara adat lama pusaka usang, maka akan kubangun sebuah kuburan di puncak Gunung Merapi dengan nisan bertuliskan, di sini terkurung dengan gelisah seorang anak Minang yang paling pengecut, Insinyur Maspas. Dan andai kata Narti sampai di Madu demi memenuhi tuntutan adat, maka di tepi Bengawan Solo aku akan meninggalkan tulisan, di sini menceburkan diri seorang istri pertama, Sunarti, akibat janji munafik seorang anak Padang. Itu janji atau ancaman? Ya janji, ya ancaman, dua-duanya. Sudahlah, kita lupakan saja masalah itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan lamaran Putih? Dengar nggak Bapak berunding dengan Ibu? Dengar. Bagaimana? Diterima? Itu sih nggak bisa dikasih tahu, rahasia rumah tangga. Bilang dong, kau kejam sih. Ditolak. Ah, masa? Jadi memaksa? Yang benar, Iya, tidak diterima. Kalau sampai tidak diterima, Bunuh diri? mati bersama. Nggak mau ah, mati aja sendiri. Cepat bilang, Begini, coba dengar ya. Pasang telinga baik-baik. Diterima. Alhamdulillah, syukur. Oh, istri. Tunggu dulu Mas, belum istrimu dong. Jadi kapan? Terserah padamu. Bagaimana kalau kita ajukan rencana kita tempoh hari sama orang tuamu?
kita laksanakan pesta perkawinan bulan depan. Setuju? Ya, nunggu apa lagi sih? Kan tepatnya waktu bulan depan. Selagi nanti cuti kuartal. T. Rencanaku, kita akan berbulan madu di kaki Singgalang dan Merapi di lereng Bukit Barisan yang menghijau. Akan kuperkenalkan padamu suatu panorama yang alamnya indah mempesona. Tapi kau harus memandangnya dari jauh. Kenapa begitu? Sebab keindahan itu hanya suatu dusta. Di sana hutan belantara. Kalau didekati, kau akan temui semak-semak belukar dan pohon-pohon tua yang berlumut. Apa maksudmu, Mas? Itulah Minangkabau. Yang indah dari luar, tapi membosankan dari dalam. Damai, tapi gersang. Aku ingin ke sana bukan tertarik dengan ocehanmu tentang Minang yang tak mengerti. Tapi aku mendambakan lembah Agam yang sejuk dan akan menjadi hangat, mendidih dengan kehadiran sepasang pengantin remaja. Mana tahan. Begini nanti, sekiranya kita telat dari Padang, telat seminggu nggak apa-apa kan, Bu Guru? Bagaimana nanti sajalah. Sekarang Bapak ada? Enggak, sedang keluar kota, ke Bandung. Kapan sih pulang? Besok juga pulang, cuma 2 hari di sana. Begini ya, kalau Bapak pulang, tolong bilang sama beliau, malam minggu aku kesini. Iya deh, nanti bilangin. Aku pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Masih juga sore. Sudah jam 11 nih, takutnya bis nggak ada lagi. Pulang ya? Iya deh. Dah. Dah. Ipa. Apa, Mak? Tuh candol raka, udah ke orangan. Iya barangkali, Mak. Manyo. Kalau nama jinjing koper tuh, iyo canda udah bana. Tapi indah agaknya. Orang tuh membawa bini. Pailah cali bana kian. Ima bajale dari jauh. Iyo, Mak, tunjuk kamari. Oi, anak Den. Manyo. Kok kamu pulang, Mak? Onde waang sapa. Lama bana waang di rantau nak. Bato lah tinggi waang. Lah pasungui bagai. Kok waang kok rambu waang lah panjang bana sapa. Indak tapangke bagai rambu laido. Melah naik nak, melah naik. Lain saja, Mak. Mata sipa. Kau kan sipa, sase Deh, iyo sase ambo. Lah gak digadang nanti udah kironyo. Lai selamat di jalan dah. Mudah-mudahan, Pak. Kalung udah tuh untuk Ipa yaudah galang bagai. Iyo. Jadi. Kok kawan angkong siapa sapa? Nak ambo kurangan dulu, Mak. Tunggu sewanita mau ceritakan. Minum lada, kau temani, kau pisang. Ceko, Mak. Ipa. Meniko minantu Mak. Istri ambo.
Ijan dipaulahkan orang gaya awak. Padoso angkapa. Ndak bapaulakan dong, Mak. Iyo bana. 2 bulan late kami berkawin di Jakarta. Kenalin Tik, ini Ibu. Yang ini adik kita, Ipa. Apa kabar, Bu? Di IPA? Onde, minantu den mau kironyo. Anak siapa? Tima kampuang asuku. Kecek den kok laki-laki tadi kok Sarawak panjang, papangkai bagai. Itu cara kini tuh, Mak. Sarawak lepis namanya. Mahal tuh, Mak. Pakailah capek, papuduang lah. Tibo mama kau beko ada dose. Ipa, pai jaim baukan mama kau, udah kau pulang, capek deh. Jadi, Mak. Kok tibo mama ang, basalam jo mama awak. Siriahkan paiso deh, kabakan elok-elok waang lah kawin. Kok nyoberang antok sajo, jangan disonsong, sansaro awak. Tanang selama. Itu mama ang datang. Naiklah tuan. Ma kemana kan Den? Iko mulai pulang, Mak. Duduklah, Mak. Teragak mana mau Mak. Berapa hari yang di jalan? Lai selamat. Hari kami dari Jakarta. Kini Senayan. Jadi sampai hari. Siapa siapa mengenang pulang? Kami berdua saja, Mak. Iko siapa? Minumlah dulu, Mak. Barangalah dulu nak mau tarangkan. Tarangkah? Ceko, Mak. Tempo hari ambo kau kirim surat ke Mama. Mengabarkan nambolah tamai sekolah. Iyo lai kami terima. Di Bukit Tinggi selah kerajodi. Nak dakok jo kami. Kami ko lah tu. Sia nang kamu wis kami lai kalau ndak wa. Insyaallah, Mak. Ambo usahakan. Ceko, Mak. Sebenarnya ambo bersalah ke Mama. Hah? Bersalah apa? 2 bulan sesudah pelantikan, ambo melangsungkan perkawinan di Jakarta. Iko mau bawa pulang. Kau nyokonakan Mama tu. Raja. Yo, tu. Lah tadi angkio. Itu baru namanya anak sekolah tinggi. Indak percarikan Mama Karajul. Maafkan ambo, Mak. Kemanakan siapa? Tima kampung pada kau. Inyo ko orang Jawa. Sama sekolah juga ambo. Apanya guru. Ba kecil? Orang Jawa. Kenalin Tik. Ini Paman. Kabarnya, Paman? Jangan salam. Nak. Ada dulu. Nama saya Narti, Paman. Paman. Indak si Paman bagai dona moden. Ada yang setelah jange. Tahu kau? Maaf, Raja Ange. Apa kecil kau? Baca kau kedan? Coba ulang sekali lagi. Dia bilang apa, Mas? Katanya namanya Rajo Ange. Nanti panggil Mama sama dia. Loh, sama laki kok panggil Mama? Mama kan artinya ibu. Nah, Mama bahasa Padang artinya paman, Pak Le gitu. Iko lawayo juga bini orang lain. Orang tidak tahu diampe, tidak beradat. Ancau kami raw. Idih, kok galak amat, Mas? Ngeri. Bukan galak, Tik. Kebetulan dia muka kriminal. Jadi rada-rada sadis. Tapi hatinya baik loh, Tik. Nanti jadi takut, galak. Maaf, Mak. Siapa yang dikatakan galak? Camek? Indah ngadai bini am. Awak bangin galak keceknya. Ada apa baik? Ambek cah tuan. Tenangkanlah hati tuan dulu. Tidak ranca pak itu. Ada apa baik? Iko rupanya oleh istimewa tu yo. Kawan akan cilako. Itulah sakanyo mama angsapa. Pandai-pandai sela mama pah beliau. Ijan batangka, ijan bacaka. Kalau angka bacaka-caka, bunah selah diang dan kini. Indah, Mak. Karena ambo kan lah tahu je si Pai Mama. Lah yang balikan bagainya kan sarong tutoron. Pujuklah je baju agak sepataga. Tenang, Sel. Kok namu Mama malampang muda bagai beko
Rusuh Ipa. Indah Ipa. Udahkanlah gadang. Indah anak-anak lagi. Dia udahlah gadang tu lama ko Ipa rusuh bana. Kan kabar bunuhan beko. Dah ibu udah jo kami. Udah kau kembar raka. Mbak anak. Bangi bana mama ambo bini. Bangi bana indah. Tapi di denandaknya wa angko. Nantalah. Pailah kaya. Mandi bagailah. Lai sambayang. Oh lai mak. Itu kan kewajiban apa. Kok di Jawa bana nang sembayang ndak tinggal ada mak. Pailah bau ni kau kaya pa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Mitu ka mama. Sawah. Kau pisau mak. Di dalam mak baca daun. Lai tiba-tiba ka ba udah Mansur. Di mana ini? Tanjung Karang. Umiroi berapa orang anak? Lai jo ini Jambi. Lai. Mak. Iko lah yang membawakan mama ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lagi ke ketujuh terima mak. Kok kasa katokan selalu mak. Awak lu mencari piti mana lagi? Kok alu mencari piti? Di mana dia? Dia aja orang Jawa itu orang tu ya. Penyokok dan ya. Kok dari mak ke tabi nyolah mak. Pakai selah. Rasa kimama. Ada lagi pakai. Jadilah mak. Sabananya ambo kemari ko selain daripada menamui itu, ambo nak buka rundiangan seketik je mama. Joleh. Cekong. Ambo akuilah kesalahan ambo mama. Ambo yolah bini saja dan orang. Sedangkan ambo tidak mempakai bagai itu. Tapi ambo kawin secara baik-baik. Lain tidak salah langkah bagai. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah salah saya sinan saja tu. Minta maaf. Pada ketek pandai mengecek. Nang kalamak diam saja. Kok lain dapat cara baik itu saja, luluak nak kali kok. Kaberang mama dia ambo kebahapu. Sia lain kau berang kemenakan kalau tidak mama. Mama pisau tajam. Kemenakan bagi dia ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang wang babini indah ada orang merah. Tapi sakit jantung dan nang pabuek rasul lambai-lambai api. Tatano den bulang ikat jantan den turui ke langang urang. Indahlah malu sama nang ko. Nan ma bana malu nang bokung. Ambo ndak rabui rampe. Indak bini urang ambo larikan. Kok kawin ambo di kampung mungkin ndak undu ambo menggade. Tasando sawah dibanca. Kecang? Berani yang menyindir den? Kok den kaman jua ka menggadai sekuati den. Aden mamak di rumahku. Tapi mama menyusu. Bini yang tu nanti aku. Orang tak bahasa balimbago nang aku kena gariko. Tahu ani nang patuke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasok juranginya. Orang bangsawan orang kepandang. Alun kabara bangsawan. Alun nang tahu di salah. Kok Jawa mungkin berpaga piti. Tapi Minangkabau berpaga adat. Anggiti adat. Bagoyang limbago di nagari. Tak pancang malu di mama. Kini nama janjang kawang tingke, kama wang kepulang patah. Indah ang malu dalam kampung buat bilik di rumah orang gaib dan sanak gadi menyimak tangga rumah. Di mana letakkan senyurang tu? Dilutui. Malam bana ada makan-makan. Tapi kami tidak kelamo, mak. Singgah sebantah pulang ke kampung. Singgah keceang? Iko rumah tangguang. Di siko tetangga pusakuang. Tapi tidak lantai nang balabiak. Tidak ada bilik dan numpang untuk orang lain. Alun kiki budi di negari kong. Orang beradu kau jangan lay banaikan. Sedangkan dagang sasik jalan ke kampung kau bermulia baragukan. Kunun li keminakan. Kejap. Siapa?
Besok pagi sebelum ayam berkukuak, gungguang bini yang jauh-jauh tinggalkan negara iko dan sampai. Ambo pai mak. Tapi pai ambo indak terpasu berjalan ambo indak usia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan rajo angi alun panah di usia orang. Ada nang gulintangi. Ko mamaang nang ngabe arek pemancuang putui. Indak nang tuo dari kako, indak nang cagiak dari mama. Nan mama bukan to cadik ke manjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo, tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso tak kebanso. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru je pitua, melawan mama je kebenaran. Maafkan ambo. Bukan to ambo banci ke mama, tapi pendirian mama tu banan semua. Paelok lah lai sampai sangka. Lah maju negara ko kini. Lah lamo awak merdeka. Iya lah maju. Iya lah merdeka. Tapi jalan tak ke dianjak orang lalu cupa indak ke tukar mengalir. Patah tumbuh yang berganti pusaku baik tujuh. Jalan tak ke dianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang dua. Jalan rayo titian batu negeri tampuan. Bukan jalan lama nalah sama. Maso baputa musim berduka. Sekali aja gadang, sekali cara tak pindah. Dak sinan pasarnya tu buyuan. Nan caro awak, nan adat awak indak ketinggal. Tatitia indak kabarubah, sabari indak kailam. Indak lakang, indak panes, indak laku ada hujan. Batu tu mah. Dianda indak nyolayu, di gugur indak nyomati. Bunga plastik. Setan. Paja indak tahu di puluh. Barani yang mencamekan karang buatan orang dahulu. Kadik kutuak kalam mula hidupnya. Kalau tu ikut pendidikan mudu-mudu, alamat kakaram Minangkabau. Ilang minang tiga kabaunya, bagalau di tanah padang, patuhi penama orang padang. Nambek maradang. Kalangi bana mamak menjamua, nan ada tu keberubah. Indah ado nang kakak di dunia. Sadangkan basi li bakare. Apa lagi kebiasa? Kalau orang tak namo biasa lagi bah. Biasa lah nak berubah orang, tapi jangan berubah-ubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur indak dapat dia ambil. Mamak mencari selingkah Gunung Merapi tertumbuh pandangan di sini. Kawin antara daerah kolam musim ini. Indak saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandaiya. Biar di Kino, jo Bulando. Asa kenamu sama namu. Lantak. Biarlah orang. Awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan indak menjadi masalah. Kadang-kadang, tapi jo maaf koma. Lama begini orang lain. Sipatu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batambuhkan. Sakuan disoknya orang gayang di tanggangnya, di tanahang dia launya, betul. Baju sampik yang disuaikan juga. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang Sumando tapi. Batambah sumarak dalam kampung. Baru-baru Minangkabau. Indak bisa. Kadia usia orang awak. Alun kakalah 5 depan lalu. Itu sekampung orang memasukkan dari Jawa ke Sitio. Transmigrasi namanya. Kasih ama mak kewerang. Itu dah urusan den. Orang kini tak perlu beradat lain mak. Tak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal di negara itu. Karena tanah yang tak bingkai ayah yang setitiak rumput yang tak lain. Itu kepunyaan adat. Memang kadang-kadang adat tu perlu. Tapi memakai adat tu tak ada gunanya lain. Seumpama indak ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern. Jadi, kalau runtuh rumah gadang ku sekolah tu, jangan kita simpuh perbuatan yang bukan cancang tarang bapak ang. Nanambo muka sui, kagunonyo indak memenuhi syarat hidup orang kini lagi. Tandonyo masih memenuhi syarat, kalian laki bini tapi rumbun di rumah tu. Ikolah mama. Indak mengerti ya kita ambo. Mengerti mana dengan ketubah itu siapa? Coba kulilingi yang Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai kapal gua noto dan hotel-hotel sudah alanya bagonjong. Lape-lape ke Betawi kolang kabanyo produksi percendawa untuk rumah bagonjong sinan. Indah aman tinggal dah berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonyo barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja nanti perambil orang kini mah. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsi. Tidak mengarati bagai dan coba sopes-sopes yang tu doh. Sehingga kalau tidak ketujuh jangan tinggal risiko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih batanang cek. Walaupun kata mama sifat menurun, tapi kemenakan mama ko telah kurang kadang puluh. Tadang ada orang sakan.
Cuba mamak tukiakan pandangan dakok di kampung. Orang kok ke membangun rumah baru, indak rumah gadang gajah maharam, salanja kudo balari sepakik budak main bau lain katakan. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada juga orang membuat rumah batu itu namanya karajo orang pegarah atau karajo orang kurang sehat. Sabananya mangku bangunan baru ndak taka. Bukan de orang kurang akal, tapi tukang kini nang kurang bingung. Tukang-tukang orang dahulu nan tak mengetahui alik seorang tunggak, asyik kerajonnya bisa dicari sampai kini. Tahan beratus tahun. Tukang kini tak pantu nak sekolah berumah-rumah. Tak balik. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang guguk dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya. Apalagi menegakkan rumah. Sambil basiua bisa tagak belerong dua balik dia bulan. Kalau lebih itu santiangnya, baik tinjur macam mangko membuat jambatan 3 bulan tua. Itu jambatan batang karambia di Labuan Panjang tu kami buat ketika orang gayang gadis siswa. Oto gadang tahannya. Iko menterjalan mengidasun. Baca orang berarti. Bukan salah tukang. Biayaan. Apabila mereka cukup, kalau kasih aja pelangkin tu masuk taku, apalagi takunya taku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek ya mama. Pandangan mata, tentu ya sulit menegakkan. Mama akui atau indah, nanjale ada tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah ada yang pakai karena paralu di bulan. Pangulu berkuasa karena di umur orang. Dianjung di kata-kata. Kini lah berubah mak. Adat nambasan di sarak basandi kita bulah dirubah ke Pancasila. Luak nan 3 lareh nan 2 kini lah 27 provinsi jumlahnya. Bateh ombak nama dabu kasialang di Daragahan, diragang dari Sabang sampai ke Merauke. Oh mama katakan luko manawa abang kak mandama, itu karajo dokter. Lantak pasupadan dianjak orang urusan polisi. Orang nan nampak jinia muspida namanya. Di malah taknya mama. Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya nih gagah-gagah, babarikan sama Johansip ke ditonton orang banyak. Ndak itu. Tutui muncuman itu tahu. Baroyak jauh gunung-gunung lapanda yang mencaci adat. Tapi ambo ndak membuat-buat. Kenyataan. Jangan memulai itu. Kalau baik itu caranya dan kadukan uang kepakai inya atau para patia. Rancak mana? Ambo yo nak basuh mana aja dia. Ambo pulang dulu. Alah, laga kiamat negara ikorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, jadinya, mujuanya lagi rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Belerong. Rakteknya, enggak ada tamu dari kabupaten. Ceramah, duduk. Jadinya, adima tu duduk. Samo sennya, ganjul ke Ustaz, Sarawang Pemuda, umur. Iko besoknya, iko ko nama iso daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Jalan dia pergi itu di tapak tangan, baru berasal iko. Ayolah teraga wami sok daun nanau. Lah 6 tahun tidak mengulung daun nanau. Kok bertanya mengguste alah kabala pihara. Jadi, namanya. Ada penambuku orang penatap di kampung. Antah lupu dek lamu, antah ragu dek banyak. Nang kumudu agak kurang jalih ya. Nanti ya. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po memperkenalkan diri.